Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 16 September 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-24, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Cornelius, seorang paus, dan Santo Siprianus, seorang uskup dan martir. Bersama saya Roma Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 7, ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit orang yang begitu terbius dengan pembenaran diri sendiri. Begitu ketatnya, sehingga menutup diri terhadap rahmat Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik keselamatan bagi semua orang. Namun, dalam kenyataan seperti dapat kita baca dalam Injil, bahwa tidak semua orang langsung percaya akan hal itu. Ada keraguan, bahkan ada banyak penolakan akan dirinya, sehingga rahmatnya tak tersalurkan kepada orang yang dijumpainya. Lalu, bagaimana dengan diri kita? Yang jelas adalah, untuk dapat menerima rahmat yang dibawanya, kita harus mendengarkan firman-Nya. Kalau kita mendengarkan dan percaya, maka Dia akan menyelesaikan selebihnya. Allah akan memperhatikan agar rahmat yang dicurahkannya berbuah dalam diri kita atau setiap orang yang menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih, siapa saja yang mendengarkan Allah dengan baik akan mencapai hasil yang melampaui kemampuannya sendiri, justru karena kuasa dari rahmat-Nya. Kita seharusnya tersentuh dan tergerak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bukan justru menutup pintu pada kehendak-Nya. Dan yang lebih penting lagi, ketika mendengar firman-Nya, hendaknya kita menyesuaikan atau melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Ingat dan percayalah bahwa hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Tentu saja setelah menerima dan melaksanakan, hendaknya kita bersyukur. Dan syukur itu dikarenakan kita mengetahui bahwa Yesus mencari setiap orang, bahkan orang yang selalu diabaikan, malah dihina oleh mereka yang kaya dan atau berkuasa. Dalam warta Injil hari ini, kita melihat bahwa Yesus mau berjumpa dengan siapa saja, semua orang, dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun yang dianut olehnya. Saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini pun Allah sangat berhasrat untuk menyentuh orang-orang di sekeliling kita. Harapan kabar baik Yesus Kristus juga diperuntukkan bagi mereka. Kalau kita peka terhadap sentuhan dan sapaan Roh Kristus, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana berbagi kabar baik dengan para sahabat dan teman kita, para tetangga kita, dan para anggota keluarga besar kita. Sekali lagi, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka yang mendengarkan dan percaya, karena kesetiaannya tidak tergantung pada kebenaran kita, melainkan pada cinta kasih-Nya yang tanpa syarat. Percayalah
bahwa bukan perbuatan baik kita maka kita selamat, melainkan karena karunia-Nya kita akan dapat menikmati kebahagiaan kekal pada akhirnya. Maka dari itu, saudara saya terkasih, kita senantiasa hendaknya memohon rahmat Tuhan supaya kita mampu untuk mewartakan Injil kabar gembira, supaya yang diinginkan Tuhan Yesus, semua orang selamat, sungguh menjadi suatu kenyataan yang menggembirakan dan menyukakan hati Allah. Ya Bapa Surgawi, aku ingin dan bertekad untuk memberitakan kabar baik Putra-Mu kepada orang-orang yang aku jumpai. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar aku mampu mengalirkan rahmat-Nya kepada orang-orang lain di sekelilingku. Amin.